Meski kasus orang hilang di jalur pendakian bukan hal yang aneh, tetapi misteri hilangnya Dylan Pua tetap membuat orang penasaran. Dia adalah remaja yang menghilang saat mendaki di tangga haiku di Hawaii dan tak pernah terlihat lagi. Dirinya sempat mengirim foto-foto pendakiannya ke keluarganya. Dan di salah satu foto, tampak seorang pria berjongkok di semak-semak setelah Dylan menghilang. Beberapa pendaki melaporkan mendengar teriakan minta tolong, tapi tim penyelamat tidak bisa menemukan sumbernya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada Dylan Pua saat ia mendaki pada Februari 2015? Apakah itu hanya kecelakaan? Atau ada pihak lain yang terlibat dalam hilangnya dia? Dan bagaimana ceritanya? Kalau udah siap, langsung aja. Inilah misteri tangga haiku. Dylan Pua, yang juga dikenal sebagai Moke, adalah remaja dari Kona Selatan di Pulau Besar Hawaii. Dia adalah siswa senior di Kekulao Enhukemah. Ya itulah, ini tulisannya kayak gini ya, susah cuy. Dylan bercita-cita menjadi koki pastry dan berencana mendaftar ke sekolah kuliner setelah lulus. Dia adalah seorang remaja yang ceria dan aktif. Dirinya suka menghabiskan waktu di luar, seperti berenang dan mendaki gunung. Selain itu, ia juga sangat menyukai fotografi dan sering membagikan foto-fotonya di media sosial. Pada Februari 2015, Dylan pergi berlibur ke Oahu dan tinggal bersama neneknya yang bernama Martha Beer di Wainane. Sebagai pendaki yang bersemangat, dia memutuskan untuk menjelajahi Haiku Stairs atau tangga surga yang terkenal dengan pemandangannya yang sangat menakjubkan. Meskipun tangga ini ditutup untuk umum dan masuk tanpa izin adalah ilegal, banyak orang tetap nekat masuk untuk menikmati keindahannya. Buat kalian yang belum tahu apa itu tangga haiku, jadi selama Perang Dunia Kedua, sementara perang berkecamuk di Eropa, Amerika Serikat juga sibuk bertempur di Samudra Pasifik. Untuk bisa berkomunikasi dengan kapal-kapal di wilayah Pasifik, Angkatan Laut Amerika Serikat mulai membangun stasiun radio haiku pada tahun 1942. Lembah Haiku dipilih sebagai lokasi karena memiliki dua gunung curam yang sama tinggi, dengan lembah di antara keduanya. Ini membuat lokasi sangat cocok untuk antena radio yang dibutuhkan, tetapi juga menantang untuk dibangun karena vegetasinya yang lebat dan bebatuan lava yang harus dibersihkan. Jadi Angkatan Laut meminta bantuan warga setempat, tapi medan yang sulit membuat pembangunan jadi lebih rumit. Tebing-tebingnya hampir vertikal dan sangat berlumpur. Jadi rencana yang matang sangat diperlukan. Untungnya ada dua pendaki profesional bernama Bill Adam dan Louis Otto. Mereka sedang bekerja di Red Hill. Mereka diminta membantu Angkatan Laut untuk menaklukkan tebing timur lembah. Meskipun hanya dengan peralatan seadanya, mereka berhasil melakukannya dalam 21 hari. Sementara itu, bangunan pemancar didirikan di puncak Pali. Stasiun radio haiku selesai pada Desember 1943 dan menggunakan sistem alternator Alexanderson. Dengan antena besar yang dipasang, stasiun ini bisa mengirimkan informasi dan peringatan ke kapal dan kapal selam hingga ke Tokyo. Wah, gila, jauh kali. Setelah perang, penjaga pantai Amerika Serikat memanfaatkan stasiun tersebut untuk sistem navigasi Omega. Di tahun 1950-an, tangga kayu diganti dengan tangga logam sehingga lebih mudah diakses. Pendaki lokal terkadang memanjat 3.922 anak tangga, tetapi jalur ini tidak terlalu ramai. Namun setelah tangga haiku tampil di acara TV populer Magnum PI pada tahun 1970-an, kunjungannya sangat melonjak. Karena banyak pendaki yang tidak berpengalaman, penjaga pantai lalu menutup Haiku Stairs untuk umum pada tahun 1987. Tapi meski ada larangan, banyak orang yang tetap mencoba naik untuk menikmati pemandangannya. Pada tahun 2003, ada rencana untuk membuka kembali Haiku Stairs dengan perbaikan konstruksi. Sayangnya rencana ini dibatalkan karena medan berbahaya dan cuaca yang tidak menentu. Pelanggaran hukum tetap terjadi meskipun ada peringatan. Akhirnya pada September 2021, Dewan Kota memutuskan untuk mencopot tangga tersebut. Meskipun sangat populer di kalangan pendaki ya, ide untuk membangun kembali dan melestarikan sejarahnya ditolak karena khawatir akan mengganggu lingkungan pemukiman di sekitar.
Pada 26 Februari 2015, Dylan Pua ngobrol dengan neneknya dan bilang kalau dia berencana mendaki di Taman Lembah Mauna Loa. Dia menyebutkan tangga haiku dan neneknya langsung memperingatkan untuk tidak pergi ke sana, karena itu bisa bikin dia kena dakwaan pelanggaran hukum. Lagi pula salah satu bagian jalan setapak baru-baru ini tersapu badai yang melanda pulau 2 minggu sebelumnya. Tapi meski sudah diingatkan, Dylan tetap ngotot mau menaklukkan 3.922 anak tangga haiku stairs. Dia ambil ransel merahnya, pergi dari rumah dan langsung menuju stasiun bus di Wainane. Sekitar jam 11 pagi, Dylan mulai mendaki Bukit Curam dan upload beberapa foto ke media sosial selama perjalanan. Dia juga sempat mengirim beberapa gambar langsung ke keluarganya. Lalu ketika malam hari tiba dan Dylan belum kembali ke rumah neneknya, Martha mulai khawatir. Dia tahu dari media sosial kalau Dylan mau coba tangga haiku. Jadi dia langsung menghubungi polisi. Pencarian besar-besaran pun mulai dilakukan keesokan paginya. Tim pencari dari Departemen Pemadam Kebakaran Honolulu, Angkatan Laut Amerika Serikat, keluarga Dylan, dan relawan turun tangan untuk mencari remaja itu. Mereka menggunakan drone dan helikopter untuk mencari tanda-tanda Dylan di jalan setapak. Sayangnya, hujan deras membuat pencarian jadi lebih sulit. Pencari tidak bisa mencapai lokasi terakhir Dylan terlihat, seperti di foto-foto yang ia kirim. Anjing pelacak juga mencoba mencari jejak, tapi cuaca membuat mereka kesulitan. Pada 2 Maret 2015, beberapa pendaki yang lagi naik tangga haiku dalam kondisi berangin mendengar 2 teriakan minta tolong dari bawah jalan setapak. Mereka langsunglah telepon 911 dan tim penyelamat dikirim ke lokasi. Sayangnya, mereka tidak bisa mencapai area di punggung bukit yang lebih jauh karena cuaca dan awan tebal. Pencarian pun terus dilakukan hingga 3 Maret pukul 16.44. Keluarga Dylan masih terus mencari selama 2 hari lagi bersama relawan lokal. Beberapa pencari mengalami kesulitan dan jatuh, menunjukkan betapa berbahayanya jalur itu, bahkan untuk pendaki berpengalaman. Tapi meskipun sudah mencari keras tidak ada jejak Dylan yang ditemukan. Setelah Dylan menghilang, keluarga dan teman-temannya memeriksa foto-foto yang dia kirim pada hari pendakian. Beberapa foto menunjukkan pemandangan sekitar, termasuk dedaunan. Dan yang mengejutkan, ada seorang pria yang tampak berjongkok di salah satu gambar. Nah, ini membuat keluarganya curiga kalau Dylan mungkin diikuti dan diserang seseorang. Foto itu diberikan kepada polisi Honolulu. Mereka kemudian memeriksa lebih lanjut dan berpikir pria dalam foto mungkin orang yang dicurigai. Meski begitu, pria ini tidak ada kaitannya langsung dengan hilangnya Dylan, tapi mungkin bisa memberi informasi lebih lanjut. Pihak kepolisian pun mengeluarkan peringatan untuk mencari identitas pria tersebut. Belum ada kabar resmi dari polisi soal identitas pria itu. Namun ada seorang pengguna Reddit yang bilang pria dalam foto itu adalah temannya. Dia mengatakan temannya sudah melapor ke polisi dan memperkenalkan dirinya. Tapi sulit dipastikan apakah komentar itu benar. Dan yang pasti polisi tampaknya tidak menemukan indikasi tindak pidana dalam kasus hilangnya Dylan Pua. Teori paling kuat adalah Dylan mungkin terpeleset dan jatuh di jalan setapak. Seperti yang disebutkan, tangga tersebut ditutup untuk umum karena strukturnya yang tidak stabil. Badai sebelumnya juga menyebabkan tanah longsor, sehingga beberapa pendaki terdampar di jalan setapak pada 16 Februari 2015. Beruntung tim penyelamat berhasil mencapai mereka tepat waktu. Jika Dylan terpeleset di jalan setapak, bisa jadi dia terluka parah dan tidak bisa berdiri lagi. Ada laporan dari pasangan suami istri yang melihat cahaya di sisi gunung malam setelah Dylan hilang. Mungkin itu adalah senter dari iPhone-nya, tapi tidak ada yang bisa memastikan karena beberapa pendaki suka mendaki dalam kondisi jarak pandang yang rendah. Hampir 10 tahun berlalu sejak Dylan Pua menghilang di tangga haiku dan cacatnya belum pernah ditemukan. Keluarga dan teman-temannya terus mencari di jalan setapak tapi tidak pernah menemukan petunjuk. Ponsel dan ranselnya juga tidak ditemukan oleh pendaki lain. Apa yang terjadi pada Dylan pada bulan Februari 2015 masih menjadi misteri hingga saat ini. Dan itulah misteri haiku dan kisah hilangnya Dylan Pua. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.
Oh ya, dukung gua untuk capai 100.000 subscriber atau 1 juta subscriber dengan cara klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.